Halo, selamat datang. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang jujur aja kedengerannya agak ribet, tapi sebenarnya fundamental banget buat ekonomi global. Kita akan ngebahas soal perjanjian pajak internasional. Anggap aja ini kayak jabat tangan tersembunyi yang bikin bisnis di seluruh dunia bisa berjalan. Nah, yuk kita intip lebih dalam soal jabat tangan yang nggak kelihatan ini. Oke, biar gampang, coba kita bayangin deh, perusahaan Anda lagi sukses-suksesnya, terus ekspansi ke luar negeri. Keren, Anda dapat untung nih di negara lain. Nah, pertanyaannya jadi simpel tapi krusial. Siapa yang berhak motong keuntungan itu buat pajak? Negara asal Anda atau negara tempat Anda jualan? Nah, disinilah masalahnya mulai muncul. Karena seringkali jawabannya adalah ya dua-duanya. Negara tempat Anda tinggal dan negara tempat Anda dapat duit, sebut aja negara sumber, dua-duanya merasa berhak loh buat narik pajak dari penghasilan yang sama persis. Wah, ini jelas bisa jadi konflik besar buat bisnis manapun yang mau go internasional. Konflik ini sebenarnya ada nama resminya. Dan ini adalah rintangan pertama yang harus kita pahami. Masalah pajak berganda. Jadi, apa sih sebenarnya pajak berganda itu? Gini deh, bayangin Anda sewa apartemen. Tiba-tiba ada dua kali landlord datang dan dua-duanya nagih uang sewa penuh buat apartemen yang satu itu. Kan nggak masuk akal? Nah, itulah yang dialami perusahaan. Keuntungannya udah dipajakin habis-habisan di negara sumber, pas dibawa pulang ke negara asal dipajakin lagi. Ini bukan cuma rugi, tapi bisa-bisa bikin bisnis bangkrut bahkan sebelum mulai berkembang. Coba deh, kebayang nggak dampaknya? Kalau setiap kali kita mau bisnis di luar negeri pajaknya jadi double, ya siapa juga yang mau ambil resiko? Ini jelas bikin semuanya jadi nggak pasti dan jadi penghambat serius buat perdagangan dan investasi global. Tapi, untungnya ada solusinya. Ada pahlawan nih dalam cerita kita. Sebuah kesepakatan diplomatik yang emang dirancang khusus buat ngatasin masalah ini. Dan inilah dia, perjanjian pajak. Nah, perjanjian pajak ini, atau yang di Indonesia sering kita sebut P3B, singkatan dari Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda, intinya adalah sebuah kontrak antara dua negara. Tugas utamanya, bikin aturan main yang jelas, siapa boleh majakin apa dan seberapa besar. Ini cara negara-negara buat berjabat tangan dan sepakat, oke kita jangan nagih uang sewa dua kali ke orang yang sama. Nah, yang menarik, perjanjian ini tuh tujuannya nggak cuma buat ngindarin pajak double loh, jauh lebih luas dari itu. Jelas, yang utama itu biar ada kepastian hukum buat para pebisnis, tapi selain itu ini juga jadi cara buat narik investasi asing, terus mendorong pengembangan SDM, misalnya dengan bebasin pajak buat pelajar atau yang lagi training, dan bahkan bisa jadi alat buat tukaran informasi biar nggak ada yang bisa ngemplang pajak. Intinya sih, ini soal menciptakan sistem ekonomi yang adil dan sama-sama untung. Oke, jadi kita udah tahu nih, ada yang namanya perjanjian. Tapi gimana cara bikinnya? Nah, ternyata nggak semua perjanjian itu sama isinya. Ada dua aliran atau dua filosofi besar yang jadi kiblatnya dunia. Di satu kubu, kita punya model OECD. Anggap aja ini buku aturan buat pemain senior. Model ini lebih ngasih hak pajak ke negara domisili, alias negara asal si investor. Jelas ini lebih menguntungkan negara maju yang banyak naruh modal di luar. Nah, di kubu satunya ada model PBB atau buku aturan buat pemain baru. Model ini kebalikannya, lebih banyak ngasih hak pajak ke negara sumber, tempat bisnisnya jalan. Ini tentunya lebih disukai negara-negara berkembang yang jadi penerima modal. Perbedaan filosofi yang gede banget ini, lucunya, seringkali cuma bergantung pada dua frasa yang kelihatannya simple, tapi dampaknya luar biasa. Yaitu kalimat shall be taxable only dan may be taxed. Yuk kita lihat gimana bedanya dua frasa ini pas diaplikasikan. Nah, ini dia contoh konkretnya. Kita ambil kasus royalti. Menurut model OECD, royalti itu shall be taxable only, hanya boleh dipajaki di negara domisili. Artinya haknya eksklusif. Negara sumber nggak dapat apa-apa. Beda banget sama model PBB yang bilang royalti may be taxed, boleh dipajaki di negara sumber. Artinya negara sumber juga kebagian jatah. Gila ya, cuma gara-gara satu kata only, aturannya bisa berubah total. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita masuk ke prakteknya. Gimana caranya sebuah perusahaan benar-benar bisa manfaatin perjanjian ini biar nggak kena pajak ganda? Ternyata ada langkah-langkahnya.
Anggap aja ini kayak checklist yang harus diikuti. Pertama, cek dulu apakah jenis pajak dan penghasilan kita emang masuk dalam cakupan perjanjian. Kalau iya, lanjut. Kedua, identifikasi ini jenis penghasilan apa, laba usaha, dividen atau royalti. Soalnya beda penghasilan, beda pasalnya. Nah, dari pasal itu nanti ketahuan siapa yang berhak majakin. Kalaupun ternyata dua negara masih punya hak, biasanya negara domisili bakal ngasih keringanan, entah kredit atau pembebasan. Dan kalau masih mentok juga, ada jalur terakhir, jalur diplomasi yang namanya Prosedur Persetujuan Bersama atau MAP. Terus kenapa sih semua proses ini penting banget? Coba lihat angka ini, 20%. Ini bukan angka sembarangan. Ini adalah tarif PPh pasal 26, tarif standar yang harus dibayar entitas asing di Indonesia kalau nggak ada perjanjian pajak yang melindungi mereka. Biar lebih kebayang lagi, kita lihat kasus nyata Mr. X. Dia ini seorang pegawai asing yang kebetulan negaranya nggak punya perjanjian pajak sama Indonesia. Gajinya sebulan itu $2.200. Tanpa perjanjian, dia harus bayar pajak di Indonesia hampir 6,2 juta rupiah atau sekitar $440. Itu langsung dipotong 20% dari gaji kotornya loh. Cuma gara-gara nggak ada jabat tangan antara negaranya dengan Indonesia. Oke, kita sampai di bagian akhir. Setelah kita lihat masalahnya, solusinya, sampai cara kerjanya, sekarang mari kita simpulkan lagi kenapa semua ini penting banget di dunia nyata. Penting buat diingat, perjanjian pajak itu bukan dokumen mati yang ditaruh di laci. Ini adalah kesepakatan yang hidup dan harus terus dievaluasi. Contoh paling bagus itu perjanjian antara Indonesia dan Mauritius. Dulu ada, tapi akhirnya dihentikan. Kenapa? Karena dianggap banyak disalahgunakan buat ngindarin pajak, yang akhirnya malah merugikan Indonesia. Ini bukti nyata. Kalau jabat tangan itu dirasa udah nggak adil, salah satu pihak bisa banget loh menarik tangannya kembali. Jadi, pada akhirnya, inilah intinya. Tanpa jabat tangan tersembunyi ini, tanpa aturan main yang disepakati bersama, ekonomi global yang kita kenal sekarang yang nggak akan bisa jalan. Perjanjian-perjanjian inilah fondasi tak terlihat yang ngasih kepastian dan keadilan buat bisnis di seluruh dunia. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Aturan-aturan pajak yang kita bahas ini kan kebanyakan dibuat untuk ekonomi zaman dulu, zaman industri. Tapi sekarang, kita hidup di era digital nomad, perusahaan yang nggak punya kantor fisik dan bisa beroperasi dari mana aja. Pertanyaannya, apakah aturan main yang kita punya sekarang masih relevan dan siap buat ngadepin ekonomi masa depan? Nah, itu dia tantangan besar berikutnya. Terima kasih sudah menyimak.